تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya. Pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini setelah melaksanakan ibadah salat maghrib. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepadanya. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan untuk uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan membahas tentang celah-celah ataupun pintu-pintu masuk setan kepada manusia. Pembahasan tentang setan adalah pembahasan yang sudah banyak kita dengarkan. Kita sama-sama sudah paham bahwa hubungan kita dengan setan adalah hubungan permusuhan. Sebab Allah menyatakan di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan inna syaitana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu bagi kalian, bagi manusia adalah musuh, maka jadikan ia musuh. Di samping itu memang Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan di dalam Al-Qur'an bahwa setan memproklamirkan dirinya. Sebagaimana di dalam surat Al-A'raf Allah menyatakan yang di awal tadi kita bacakan, Allah menceritakan qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Setan memproklamirkan diri atau iblis memproklamirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, wahai Allah ya Rabb, karena engkau telah sesatkan aku, maka pasti aku akan menyesatkan hambamu. Aku akan menyesatkan anak cucu keturunan Adam. La'awwiyannahum. Maka Allah menceritakan berikutnya bahwa setan itu mengatakan, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku pasti akan mendatangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Dan kata setan, kata iblis dalam ayat itu, kamu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau wahai Allah, niscaya tidak akan mendapati kebanyakan hambamu itu orang-orang yang bersyukur. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah setan itu kita ibaratkan lawan di dalam sparringnya, gulat bela diri, maka sesungguhnya kita mudah mungkin untuk mengenalinya, untuk mengetahuinya. Tetapi yang persoalannya adalah ketika kita tidak tahu bahwa setan ini memiliki sejuta taktik, sejuta cara, sejuta tipu daya, bahkan lebih dari itu, untuk bisa menggelincirkan kita, untuk bisa menjerumuskan kita menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setan atau iblis ini punya goal setting. Istilah goal setting ya, biasanya kalau dalam ilmu motivasi, dalam pelatihan-pelatihan motivasi, biasanya peserta motivasi itu nanti masing-masing disuruh membuat apa goal settingnya. Kalau hidup itu apa goal settingnya? Tahun sekian saya sudah harus bisa mendapatkan ini, contohnya goal setting. Sedangkan iblis dan setan ini adalah goal settingnya adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
fa innahu yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Iblis dan setan ini goal settingnya, pencapaian dia adalah, puncak tertingginya dia adalah apa? Menyeru, mengajak orang-orang yang menuruti ajakan iblis dan setan ini liyakunu min ashabis sa'ir, untuk menjadi penghuni neraka sa'ir atau neraka jahanam. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum iblis, sebelum setan ini mendapatkan pengikut yang begitu banyak, maka dia tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah lelah. Maka sampai pernah suatu ketika ada seorang bertanya kepada senior tabi'in bernama Hasan Al-Basri. Ada seseorang bertanya kepada Hasan Al-Basri, "Wahai Hasan Al-Basri, ayanamu syaitan?" Wahai Hasan Al-Basri, setan itu tidur enggak? Apa jawabannya? Tidak mungkin. Kata Hasan Al-Basri, kalau setan itu tidur, maka kita bisa beristirahat. Artinya setan itu tidak pernah tidur. Setiap saat, setiap waktu bagaimana mendapatkan kesempatan menggelincirkan manusia, menjerumuskan anak cucu Adam ini yang pada akhirnya terjerumus masuk ke dalam neraka jahanam, ke dalam neraka sa'ir atau ke dalam neraka. Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa semangatnya iblis, betapa semangatnya setan. Jadi kalau kita sebut iblis itu adalah apa? Pendahulunya yang pertama ya. Iblis itu yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat perbuatan iblis ini kemudian menjelma menjadi dua. Bisa jadi dilakukan oleh manusia, bisa dilakukan oleh jin. Setan ini atau iblis ini bekerja begitu semangat, sampai-sampai Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau yang bernama Ighasatul Lahfan, kata beliau, "Asy-syaitanu ahrasu ma yakunu 'alal insan idza kana yahummu bil amr." Setan itu akan begitu bersemangat, berambisi untuk menjerumuskan, untuk menggelincirkan manusia, manakala manusia itu pertama baru saja dia berpikir, baru saja dia berkeinginan untuk melakukan kebaikan. Coba bayangkan Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, anak cucu Adam, orang-orang beriman, baru berpikir, baru punya rencana untuk melakukan satu kebaikan saja, itu setan tidak mau diam. Setan bersemangat, berambisi bagaimana rencana dan keinginan yang masih ada dalam pikiran kita, di dalam hati kita itu kemudian digagalkan oleh setan. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, "Asy-syaitanu ahrasu ma yakunu lil insani indama yahummu bil khair." Baru kita terpikir, betapa nikmatnya kalau besok pagi kita khatamkan Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita baca surat Al-Kahfi. Baru terpikir, baru rencana. Itu setan begitu bersemangat, jangan sampai kita berhasil membaca surat Al-Kahfi, jangan sampai kita dekat dengan Al-Quran. Saat ini kita terpikir betapa nikmatnya, betapa bahagianya kalau nanti malam kita bisa dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan qiyamul lail. Itu setan sudah apa? Sudah gusar. Setan itu sudah apa? Berpikir bagaimana supaya kita gagal di dalam melaksanakan qiyamul lail. Baru berpikir Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, akan semakin berambisi, akan semakin keras dan kuat setan itu dan iblis tadi menghalangi manusia kalau ternyata orang tersebut sampai pada masuk melakukan satu amal kebaikan. Kalau ternyata akhirnya kita betul-betul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di pagi hari memegang Al-Qur'an kemudian membaca surat Al-Kahfi, maka upaya setan kalau tadi tenaga dan potensi yang dikeluarkan oleh setan itu 50%, maka dia curahkan bila perlu 100% sampai kita gagal membaca surat Al-Kahfi. Akhirnya apa Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala? Baru baca satu ayat, berdering handphone, bunyi WhatsApp. Dipending baca WhatsApp, satu geser, tidak terasa setengah jam lupa baca surat Al-Kahfi. Sedang asik membaca Al-Quran, surat Al-Kahfi, baru beberapa ayat ternyata apa? Berdering telepon.
Ternyata apa? Kita angkat telepon asik, ternyata pembicaraan itu pembicaraannya sekedar say hello saja, menanyakan kabar, apa kabarnya. Tapi ternyata setelah mengangkat telepon tadi kemudian dialihkan oleh setan untuk berpikir bagaimana menelpon yang lain. Lupa membaca surat Al-Kahfi. Maka kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, baru berpikir setan sudah bekerja keras bagaimana kita mengurungkan niat dan rencana itu. Kalau kita sudah masuk melakukan satu amal perbuatan kebaikan, maka setan akan semakin meningkatkan upayanya untuk menghalang kita melakukan amal kebajikan. Maka kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kullama kana anfa' lil 'abdi, kullama kana al-fi'lu anfa' lil 'abdi wa ahabbu ila Allah ta'ala kana i'tiradu syaitani lahu aktsar. Setiap kali atau semakin amal perbuatan yang akan dilakukan oleh seorang hamba itu bermanfaat bagi hamba itu, semakin amalan tersebut lebih dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan semakin apa? Semakin keras menentang dan menghalangi apa yang akan kita lakukan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam ulama yang lain menceritakan bagaimana upaya setan itu menghalangi manusia dalam melakukan kebaikan. Ulama tadi mengatakan, seandainya ada orang yang satu rombongan ingin keluar dari satu tempat kemudian menuju Mekah, tentu untuk melaksanakan ibadah umrah atau haji, maka setan akan menyiapkan bekal sebanyak atau bahkan melebihi bekalnya orang yang akan berangkat ke Mekah. Setiap orang akan melakukan safar, perjalanan, dan perjalanan itu adalah perjalanan kebaikan. Berapa banyak bekal yang dia siapkan, maka setan menyiapkan untuk rencana menggagalkan itu sebanyak bekal yang dia siapkan. Jadi kalau bekal tadi itu berbentuk ada nilainya, ada nominalnya, bisa dihitung. Seseorang akan melakukan ibadah umrah ke Mekah, seumpamanya persiapan dana yang dia siapkan seumpamanya 50 juta. Maka kata ulama tadi, setan pun menyiapkan langkah dan cara untuk menggagalkan kita sebanyak 50 juta cara itu, bahkan lebih. Sehingga Bapak berahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah caranya begitu banyak dia siapkan, bekalnya sudah begitu banyak disiapkan oleh setan, ternyata gagal, maka setan betapa menyesalnya. Contohnya seumpamanya ketika seseorang akan masuk ke dalam rumah, ternyata orang tersebut masuk ke dalam rumah membaca bismillah, berdoa masuk rumah. Setan begitu apa? Begitu bersedih kemudian mengatakan, ya Allah, malam ini saya tidak bisa bermalam, tidak bisa tidur di rumah orang ini malam ini. Kalau seseorang makan, kemudian sebelum makan itu dia membaca bismillah menggunakan tangan kanan, setan menangis kemudian mengatakan, saya tidak dapat jatah makan saat ini. Ketika ada orang kemudian melaksanakan sholat bersujud, maka setan menangis. Apa kata setan? Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud, tetapi saya menolak, sementara hamba Allah ini ternyata diperintahkan Allah bersujud, kemudian dia bersujud. Menangis setan. Maka Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin bersedih setan ketika ternyata bekal cara yang dia siapkan begitu banyak untuk menggelincirkan hamba Allah, tetapi ternyata gagal, tidak berhasil. Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setan itu tidak akan pernah kehabisan cara dan akal bagaimana menggelincirkan hamba Allah Subhanahu wa taala, menjerumuskan hamba Allah Subhanahu wa taala atau menghalangi manusia dari kebaikan. Nah, Bapak berahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu setan itu musuh kita. Tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana kita tahu dan mengenali apa cara-cara, apa langkah-langkah setan untuk kemudian menjauhkan kita dari kebenaran dan kebaikan. Itu yang mungkin akan kita bahas pada malam hari ini, Bapak berahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 pintu masuk cara sarana setan untuk menggelincirkan kita dari kebaikan yang ditulis oleh Syekh Khalid As-Sabti. Pertama kata beliau, at-tazyin. At-tazyin disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan satu-satunya cara celah setan masuk kepada manusia. Banyak cara setan itu masuk kepada manusia. Ada hadis cukup panjang disebutkan oleh Imam Ahmad,
Disebutkan oleh Imam Nasai, hadis ini hadis sahih dari seorang sahabat bernama Saburah bin Abil Faqih. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana qa'ada libni adam bi atruqihi. Sesungguhnya syaitan itu duduk berjaga-jaga menyiapkan diri. Kata-kata qa'ada itu sama seperti di dalam surat Surat Al-A'raf tadi yang kita bacakan, yang berbunyi la'aqudanna lahum. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum. La'aqudanna lahum, kalau dalam hadis tadi qa'ada. Qa'ada itu kata para ulama duduk mulazim. Mulazim itu memang dia duduki, dia jaga tempat itu. Itu namanya la'aqudanna lahum. Sesungguhnya setan itu duduk berjaga menyiapkan cara untuk anak cucu Adam itu biatruqihi, dengan segala cara dan jalan, semua cara yang dilakukan oleh anak cucu Adam, setan di situ juga punya cara. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan di dalam hadis ini dengan 3. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma qa'ada bi tariqil Islam." Pertama, setan itu menggelincirkan, menjerumuskan hamba Allah Subhanahu wa taala, menghalangi hamba Allah Subhanahu wa taala dari jalan Islam. Ketika seseorang akan berislam, setan mengatakan atuslim, wahai manusia, wahai si fulan. Dia jadikan orang itu ragu, dia jadikan orang itu menjadi syak. Atuslim, apakah kamu itu akan masuk ke dalam Islam? Wa tadaru dinak wa dina abaik wa abai abika. Wahai si fulan, kalau kamu masuk Islam, berarti kamu akan meninggalkan ajaran nenek moyang kamu. Kamu sudah bertahun-tahun turun-temurun mengikuti ajaran, mengikuti tradisi, mengikuti pemahaman nenek moyang kamu yang dulu. Berarti kamu kalau berislam akan kamu tinggalkan itu. Kalau mungkin bisa kita analogikan sekarang, ketika seseorang mengenal yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW itu seperti apa. Setelah orang tahu ternyata tuntunan Rasulullah SAW di dalam beramal itu seperti ini, di dalam beribadah itu seperti ini, kemudian itu akan dia lakukan dan dia tinggalkan sebelumnya yang tanpa dasar ilmu, maka setan akan membisikkan, atadaru dinaka wa dina abaika, apakah kamu akan tinggalkan ajaran pemahaman orang-orang tuamu dulu, nenek moyangmu dulu. Ternyata bahasa kata-kata orang tua dulu, nenek moyang dulu, itu ternyata bahasa yang memang dibisikkan oleh setan kepada orang yang ketika orang itu akan berpindah menjadi lebih baik. Dibisikkan, atadaru dinaka wa dina abaika. Makanya paman Rasulullah SAW, Abu Thalib, ketika akan meninggal dunia, di sisinya Rasulullah mentalkin kalimat la ilaha illallah. Apa kata Rasulullah? Qul li ya ammi kalimatan uhajju bika indallahi yaumal qiyamah. Wahai pamanku, ucapkan satu kalimat yang kalimat itu kalau Anda ucapkan, aku bisa bela, aku bisa tolong kamu di sisi Allah kelak di yaumil qiyamah. Kalimat apa itu? Kalimat la ilaha illallah. Tapi di sisi yang lain, pemuka-pemuka tokoh-tokoh kafir Quraisy membisikkan juga kepada Abu Thalib. Apa katanya? Apakah kamu akan meninggalkan ajaran nenek moyang kamu? Perpanjangan lisannya, perpanjangan ucapan itu disampaikan, itu adalah ide, itu adalah pemikiran, itu adalah caranya setan, caranya iblis, tetapi perpanjangan lidahnya adalah tokoh-tokoh musyrikin Quraisy. Sampai akhirnya kemudian Abu Thalib ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat tidak juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan musyrik. Maka setan seperti itu. Kalau ternyata orang itu fa'asahu fa'aslam, setelah dihalangi oleh setan, dibisiki dengan demikian, kemudian orang tersebut tidak menghiraukan setan, dia tetap Islam, maka summa qa'ada bi tariqil hijrah,
maka setan akan menghalangi, menjaga, menjerumuskan hamba tadi jangan sampai dia melakukan yang namanya hijrah. Hijrah dalam artian meninggalkan yang buruk kepada yang baik, atau hijrah dalam artian berpindah mencari berusaha mendapatkan tempat untuk melaksanakan Islam lebih baik. Tsumma qa'ada bi tariqil hijrah. Kemudian apa kata setan? Atuhajir wa tad'u ardaka wa tad'u sama'aka. Apakah kamu akan tetap berhijrah kemudian kamu tinggalkan kampung halaman kamu? Kamu tinggalkan rumah kamu, kamu tinggalkan orang-orang dekat kamu. Ini bisikan seperti itu. Kalau hijrah zaman dulu kita tahu, bisa kita bayangkan betapa berat dan sulitnya. Memang mereka meninggalkan tempat tinggal mereka, kampung halaman mereka, sebagaimana para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau hijrah itu hari ini kita artikan berpindah dari amal keburukan menjadi amal kebaikan, maka berarti orang itu menjadi orang yang taat, menjadi orang yang soleh. Kan betapa banyak bagi berahmati Allah Subhanahu Wa Taala fenomena hari ini itu banyak artis yang hijrah, banyak bintang-bintang film yang hijrah, banyak seniman-seniman yang hijrah. Itu banyak kalau tidak kuat, kalau niatnya itu tidak betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, godaannya kuat. Bagaimana mungkin orang setiap hari kebiasaannya mungkin berkumpul bebas campur baur antara laki dengan perempuan, kemudian setelah dia berhijrah, kemudian dia harus membatasi dirinya sampai kemudian untuk berjabatan tangan pun harus seperti ini. Apa kata orang-orang yang biasa dia tempat bergaul? Sok suci kan gitu. Sok suci, sok alim. Aneh kan gitu. Orang aneh, orang asing. Karena Bapak rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pernah kita perjalanan dari Lampung menuju Jakarta, satu mobil dengan seseorang. Ini yang membawa mobil ini biasa bergaul dengan para artis. Ini bukan bermaksud kami menjelekkan, mengeneralisir, tapi kebanyakan kehidupan para artis demikian. Dia bercerita luar biasa kehidupan para artis. Tempatnya itu tempat-tempat bar, tempat-tempatnya itu tempat diskotik, tempat-tempat seperti itu. Dia katakan kalau laki-laki bertemu dengan perempuan itu seperti suami istri saja. Mungkin kalau kita membayangkan jabatan tangan, ini tidak, ya bukan hanya sekedar cipika-cipiki, lainnya suami istri, bahkan ada yang sampai kemudian naudzubillah. Ketika seseorang hijrah dari dunia seperti itu, maka godaannya berat. Yang akan menggelincirkan, yang akan menjerumuskan, yang akan menghalangi orang untuk berhijrah tadi, hakikatnya adalah cara dari setan, tetapi melalui perpanjangan lisan manusia. Ada orang-orang yang mengatakan, lihat dia sok suci, lihat dia sok alim, ini manusia aneh, orang aneh. Kalaulah tidak kuat imannya, kalaulah tidak kuat niat berhijrahnya, maka sangat mungkin kemudian goyah. Apalagi kalau berbicara dari sisi dunia, dari sisi maisha. Biasa dia mendapatkan penghasilan dari dunia dan dari kegiatan dan pekerjaan seperti itu, kemudian dia harus tinggalkan sama sekali. Kalau biasa dia dapatkan begitu banyak, kemudian dia tinggalkan perbuatan dia tidak dapatkan sama sekali. Kalau bukan karena imannya yang kuat, kalau bukan karena keikhlasan yang kuat, maka akan mudah goyah. Orang akan mengatakan, rugi Anda. Bayangkan biasa Anda mendapatkan puluhan juta dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu. Ternyata setelah Anda tinggalkan, Anda dalam keadaan kehidupan yang serba kekurangan. Ini hijrah. Kalau hari ini mungkin kita contohkan hijrah seperti itu. Kalau zaman dulu di masa Rasulullah SAW, apakah kamu akan berhijrah kemudian kamu tinggalkan kampung halaman, kamu tinggalkan rumah, kamu tinggalkan sawah dan ladang kamu tinggalkan pekerjaan kamu? Dibisikkan oleh setan. Kemudian kalau ternyata orang itu tidak menghiraukan, tidak mempedulikan apa yang dibisikkan oleh setan, kemudian dia tetap berhijrah. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, summa qa'ada bi tariqil jihad.
Kemudian setan akan duduk menjaga dan menghalangi orang tersebut di jalan jihad. Ketika orang itu akan berjihad, maka setan akan mengatakan, atujahid fatuqtal fatuqatil watuqtal. Apa kamu akan berjihad kemudian kamu akan berperang dan akhirnya terbunuh? Kalau kamu terbunuh, kata setan, maka apa? Harta kamu akan dibagi-bagikan ke orang lain. Istri kamu mungkin akan dinikahi oleh orang lain. Dibisikkan oleh setan demikian. Makanya banyak orang yang akhirnya tidak mau menempuh jalan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dibisikkan, ditakut-takuti oleh setan. Orang takut berjihad itu karena apa? Pasti karena takut mati. Kenapa takut mati? Ya itu tadi alasannya. Nah, tapi kalau setan itu kemudian tidak dihiraukan, dia tetap berjihad, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman fa'ala dzalika kana haqqan 'ala Allah 'azza wa jalla ayyudkhilahul jannah." Kalau orang itu tidak menghiraukan setan, kemudian dia tetap berjihad, dia tetap berislam, dia tetap berhijrah kalau berhijrah, dia tetap berjihad kalau berjihad, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Kalau ternyata di dalam perjalanan semua itu dia akhirnya kemudian meninggal dunia, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Dalam perjalanan dia memeluk Islam, akhirnya Allah mencabut nyawa dia. Dalam perjalanan dia hijrah, akhirnya kemudian terjatuh, terlempar dari kendaraannya. Dalam perjalanan hijrah, dalam perjalanan Islam, dalam perjalanan jihad, kemudian dia akhirnya tenggelam dan lain sebagainya, maka kata Rasulullah SAW, maka Allah pasti akan memasukkan hamba itu ke dalam surga. Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa oleh Rasulullah SAW di dalam hadis itu dicontohkan 3 hal tadi? Islam, berhijrah, berjihad. Karena ini amalan yang tadi sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim tadi. Kullama kanal amalu anfa, kullama kanal fi'lu anfa lil 'abdi wa ahabbu ila Allah, kana i'tiradu syaitani lahu aksar, kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Setiap kali, setiap amalan itu paling bermanfaat bagi hamba, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan semakin bersemangat, semakin berambisi untuk menggelincirkan hamba. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, amal perbuatan kita kalau itu amalan semakin bermanfaat bagi kita, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setan semakin kuat mengganggu dan menghalangi kita. Tetapi sebaliknya, ketika amalan itu tidak terlalu bermanfaat, apalagi memang tidak bermanfaat bagi kita, apalagi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setan tidak terlalu berselera untuk menjerumuskan kita. Kalau amalan itu tidak bermanfaat bagi kita, maka setan tidak berselera. Amalan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setan tidak berselera. Tapi kalau amalan itu akan bermanfaat bagi kita, baik dunia maupun akhirat kita, amalan itu dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan semakin bersemangat, berambisi untuk menghalangi, menjerumuskan kita. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu contoh hadis Rasulullah SAW bagaimana upaya setan berbagai macam cara, dari segala jalan dia tetap menghalangi dan menjerumuskan kita. Di antara berikutnya yang dilakukan oleh setan, tazyin tadi. Allah menyatakan di dalam surat Al-Hijr, kata Allah Subhanahu wa taala, setan mengatakan dalam ayat yang lain, qala fa bima aghwaytani. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf juga iblis setan mengatakan qala fa bima aghwaytani. Dalam ayat surat Al-Hijr pun Allah menceritakan setan mengatakan qala fa bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi. Wahai Allah, karena engkau telah sesatkan aku, maka aku akan jadikan zuyina itu apa? Akan kami putar balikkan, akan kami jadikan dihiasi. Di balik yang indah itu dijadikan buruk, yang buruk dijadikan indah. Itu namanya uzayyina, tazyin.
disulap yang baik disulap jadi buruk, yang buruk disulap jadi baik. Itu namanya la uzayyinanna lahum. Apa di antaranya? Mereka menghiasi perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk menyulapnya tadi apa? Diganti dengan nama-nama, istilah-istilah yang baik. Itu kan disulap. Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam Islam itu adalah nama-nama perbuatan yang buruk, tetapi disulap oleh setan berubah menjadi istilah dan nama yang baik, menarik, familiar. Contohnya apa Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala? Istilah kearifan lokal. Ada muncul istilah hari ini didengung-dengungkan dengan istilah kearifan lokal. Sejak dulu Al-Quran pertama kali diturunkan sampai hari kiamat, yang namanya khamr itu haram. Yang namanya khamr itu baik sedikit maupun banyak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menyebutkan, atau hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ummul khaba'is, sumber pangkal dari keburukan dan kejahatan itu adalah bersumber dari khamr. Kalau istilahnya khamr, kalau istilahnya minuman keras, kalau istilahnya minuman yang memabukkan, maka istilah-istilah ini adalah istilah-istilah yang tidak menarik didengar. Bahkan orang cenderung akhirnya akan menjauh, orang akan meninggalkannya karena ini berbahaya. Tetapi bagaimana perbuatan itu dikemas, minuman itu dikemas sehingga menjadi akrab di telinga kita saat ini, menjadi sesuatu yang tidak berbahaya, maka dikemaslah bahwa itu adalah istilahnya apa? Kearifan lokal. Ini termasuk yang Allah katakan tadi, la uzayyinanna lahum. Bagaimana yang Allah haramkan, yang Allah benci itu disulap, diganti istilahnya supaya menarik, supaya orang kemudian tidak tahu. Perbuatan syirik, perbuatan menyembah, meminta, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dari sejak dulu ketika Rasulullah mendapatkan wahyu Al-Quran sampai hari kiamat, itu adalah perbuatan syirik, diharamkan di dalam kitab Al-Kabair, termasuk dosa besar, bahkan urutan pertama. Tapi ketika dirubah jadi istilah kearifan lokal, kearifan lokal, maka menjadi sesuatu yang tidak buruk, sesuatu yang tidak dilarang, sesuatu yang biasa. Terjadi talbis, mencampur adukan, yang hak itu dianggap apa? Batil, yang batil dianggap al-haq. Kerjaan siapa? Kerjaan setan. Perpanjangan lidahnya siapa? Manusia, orang-orang yang hari ini mengatakan apa? Bahwa perbuatan kesyirikan, minuman khamr itu tidak berbahaya, tidak merusak. Sesuatu yang baik dengan dibungkus apa namanya? Kearifan lokal. Maka Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada juga manusia-manusia yang memang apa? Mendapatkan inspirasi dari iblis, dari setan. Pandai dia mengemas, memunculkan istilah-istilah, memunculkan nama-nama untuk sesuatu yang sudah jelas Allah haramkan, untuk sesuatu yang jelas Allah larang, kemudian menjadi istilah yang akrab, jadi mudah, biasa di telinga kita. Kearifan lokal. Kan dulu kita tidak pernah mendengar bahwa ada istilah kearifan lokal. Kita tidak pernah mendengar ada istilah kearifan lokal. Hari ini ada saja orang yang pintar memunculkan istilah kearifan lokal untuk sesuatu yang sesungguhnya bertentangan dengan Islam, untuk sesuatu yang sesungguhnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita orang beriman, kaum muslimin, apapun istilahnya, kalau ternyata bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan apa yang telah Allah tetapkan, Allah gariskan di dalam Al-Quran, Rasulullah SAW jelaskan di dalam hadis, maka tetap itu sesuatu yang buruk.
Yang buruk adalah yang dikatakan buruk oleh Allah dan Rasulnya, yang baik adalah yang dikatakan baik oleh Allah dan Rasulnya. Jangan mudah kemudian kita terjebak. Sehingga Bapak berahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian apa? Dibesar-besarkan. Orang ketika menolak minum-minuman keras, orang ketika menolak yang namanya apa? Minuman beralkohol, orang menolak minuman yang memabukkan, kemudian yang dituduhkan bahwa orang ini anti kearifan lokal. Dikatakan anti kearifan lokal, bukan anti dengan apa? Dengan keburukan. Yang parahnya terkadang justru termasuk yang mendukung, termasuk yang menguatkan istilah-istilah kearifan lokal orang-orang yang notabene dari umat Islam, bahkan mungkin menisbatkan dirinya dalam sebuah organisasi berislam. Maka Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk cara setan tazyin tadi, menyulap, membolak-balikkan. Maka kita lihat di dalam Al-Quran, ketika iblis akan menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam, apa kata Allah diceritakan dalam Al-Quran? Qala hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah aku beritahukan, tunjukkan kepadamu sebuah pohon itu adalah pohon keabadian, abadi. Jadi kalau orang makan itu, dia akan hidup abadi. Sama seperti hari ini, para tukang ramal, para dukun, para tukang sihir kan begitu. Bisa saja membuat apa istilah-istilah sesuatu yang kemudian orang menjadi tertib. Kata iblis tadi apa? Hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Adam sebuah pohon itu apa? Pohon keabadian. Hari ini kalau kita dibisikkan dengan seperti itu, kira-kira bisa terpengaruh tidak? Terpengaruh nggak? Kita sedang sakit nih, sakit sudah menahun, sudah bertahun-tahun sakit, sudah kemana-mana, ke dokter ini, rumah sakit ini, tidak sembuh-sembuh. Sudah banyak juga dokter yang kita datangi juga tidak kunjung sembuh. Ada orang datang, ini obat segala obat. Gimana kira-kira? Obat segala obat. Gimana? Kira-kira tergoda nggak Bu? Sangat mungkin tergoda. Saya sudah konsultasi ke dokter ini, saya sudah datang ke rumah sakit ini, ternyata apa? Sudah banyak biaya saya keluarkan, tapi begitu datang ke orang ini, dia katakan ini obat segala obat. Apalagi ternyata dengan hanya mengeluarkan biaya sangat sedikit, murah lagi biayanya. Ternyata apa? Sesungguhnya itu perangkap setan. Nah, setan tadi mengatakan kepada Nabi Adam, hal adulluka ala syajaratul khuldi, itu pohon terlarang, dilarang oleh Allah. La taqraba hadhihi syajarah, kata Allah, jangan kamu dekati pohon ini. Wahai Adam, wahai Hawa, jangan kamu dekati pohon ini, pohon terlarang. Tapi oleh setan dibalik, oleh setan disulap dengan mengatakan syajaratul khuldi, ini pohon abadi. Wa mulkin la yabla, dan aku tunjukkan kepadamu kekuasaan yang tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah habis. Padahal Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika buah itu dimakan oleh Nabi Adam, apa yang terjadi? Nabi Adam tidak abadi di dalam surga, Nabi Adam langsung diusir oleh Allah ke bumi. Yang terjadi apa? Iblis dan setan itu bertepuk tangan, berhasil kan gitu. Sama seperti ketika dalam perang Badar. Dalam perang Badar, ketika akan terjadi pertempuran antara kaum muslimin dan kaum musyrikin kafir Quraisy dari Mekah. Setan itu jin, setan dari kalangan jin itu kemudian mereka merapat ke rombongan pasukan orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka mengatakan, kami pasti akan berada di belakang kalian, kami pasti akan menolong kalian, kami pasti akan membela kalian. Tetapi ternyata setelah betul-betul berhadap-hadapan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin Quraisy, apa kata setan? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah, jadi silahkan kalian tanggung sendiri berhadapan dengan umat Islam.
Demikian juga Nabi Adam alaihissalam. Di awal dia apa? Dibisiki, bagaimana kamu bisa mendekati makan buah khuldi ini, dengan mengatakan syajaratul khuldi, ini pohon keabadian. Tetapi setelah Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Iblis tadi membiarkan Nabi Adam, akhirnya Nabi Adam terusir dari surga, diturunkan ke bumi. Nah, maka cara setan itu adalah tazyin tadi, menghiasi, memanipulasi, menyulap sesuatu yang diharamkan oleh Allah berubah menjadi sesuatu yang baik di mata manusia dengan istilah-istilah atau dengan perbuatan-perbuatan. Yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam tazyin tadi. Diganti, kalau tadi yang Allah larang, yang Allah anggap buruk, digunakan istilah yang baik. Tetapi kalau ini yang baik menurut Allah, yang baik menurut Islam, dirubah, digunakan, diganti istilahnya menjadi istilah-istilah yang apa? Yang menakutkan, istilah-istilah yang tidak menarik bagi manusia. Para nabi dan rasul kan orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi oleh pembesar-pembesar kafir ketika itu, oleh orang-orang yang bertentangan dengan para nabi dan rasul, kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh tokoh-tokoh musyrikin Quraisy, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada pengikutnya, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijauhi oleh manusia, maka Rasulullah diberikanlah istilah-istilah, nama-nama yang itu tidak menarik bagi manusia, bahkan menakutkan. Apa? Rasulullah itu dukun, Rasulullah tukang sihir, Rasulullah itu gila, Rasulullah itu gila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu abtar, orang yang terputus dari kebaikan. Istilah-istilah yang seharusnya diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman, tetapi dibalik menjadi istilah untuk orang beriman. Itu ternyata orang yang pandai membuat istilah, memutarbalikkan nama dan istilah itu, ternyata itu dapat inspirasi dari setan sesungguhnya, kalau menurut Syekh Khalid As-Sabti. Atau kalau menurut ayat Al-Quran tadi, yang pintar memutarbalikkan, yang pintar menyulap menjadi istilah itu yang tadinya seharusnya buruk menjadi baik, itu sesungguhnya orang-orang yang terinspirasi dari setan. Maka Fir'aun ketika mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, apa kata Fir'aun? Wa inni la adhunnuhu minal kadzibin. Saya melihat Musa itu tidak lebih kecuali orang yang pandai berbohong. Coba Nabi Musa alaihissalam dikatakan orang yang pandai berbohong. Padahal yang pandai berbohong itu adalah Fir'aun. Kemudian kaumnya Nabi Ad, Nabi Soleh, kemudian Nabi Syu'aib, nabi-nabi yang lain, dikatakan apa? Orang yang inna lanaraka fisafah. Mereka adalah orang-orang bodoh. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga hari ini. Ketika kita di Sumatera Barat ingin apa? Menunjukkan jati diri kita sebagai kaum muslimin, umat Islam yang baik, yang taat kepada agamanya. Kaum wanitanya itu menutup aurat, berjilbab, dikatakan apa? Dikatakan radikal. Orang ketika mendengar istilah radikal itu kesannya hari ini orang anggap baik atau buruk, Bapak Ibu. Padahal kalau jujur kita membedah kata radikal dari istilah menurut kamusnya, maka sesungguhnya radikal itu maknanya positif, baik. Orang yang komitmen, orang yang berpegang teguh dengan prinsipnya, itu disebut dengan radikal. Tetapi hari ini istilah radikal itu lebih banyak dipahami oleh orang istilahnya negatif. Orang yang apa? Orang yang tidak mau kompromi, orang yang tidak lemah lembut, orang yang apa? Orang yang memaksakan diri dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita terkecoh ketika ada kemudian umat Islam yang ingin menunjukkan bertahan dengan jati dirinya sebagai umat Islam. Kalau kaum muslimahnya adalah menutup aurat, berjilbab, kemudian dimunculkan istilah-istilah yang buruk, maka sesungguhnya itu adalah, kita tidak perlu heran karena itu inspirasi dari setan. Diskriminatif, radikal,
apalagi istilahnya ekstremis, macam-macam istilah yang lain. Nah, teroris paling ini kan gitu. Orang ketika memahami istilah-istilah itu apa? Kesannya negatif karena yang memunculkan istilah itu adalah bukan umat Islam, yang memunculkan istilah itu adalah orang-orang di luar Islam. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, cara setan itu dua tadi, yang tadinya buruk disulap jadi baik dengan istilah tertentu, sebaliknya juga yang tadinya baik kemudian disulap mereka menjadi buruk dengan dimunculkan istilah-istilah tertentu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk celah pintu cara setan menjerumuskan manusia, menjauhkan manusia dari kebaikan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah cara kerja setan, upaya setan. Kita sudah tahu musuh setan itu adalah musuh, tetapi lebih penting dari itu bagaimana kita selalu mengenali langkah-langkah, cara-cara dan upaya-upaya setan menggelincirkan kita, menjauhkan kita dari agama. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau istilah-istilah tadi kemudian termakan oleh kita, istilah-istilah itu kemudian kita amini, kita iakan, maka lambat laun akhirnya kemudian kita tidak bisa lagi mengenali mana yang hak, mana yang batil. Yang batil dianggap hak, yang hak dianggap batil. Kalau sudah tidak lagi mengenali mana yang hak dan mana yang batil, akhirnya kita mengingkari yang hak kemudian menerima yang batil. Maka hari ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sepertinya ada upaya, sepertinya pekerjaan setan hari ini banyak yang mengamininya, sehingga apa? Banyak istilah-istilah dimunculkan untuk mengaburkan kita, untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika berada di atas kebenaran, berada di atas Islam, ketika kita berkomitmen untuk mengamalkan Islam, mendapatkan label-label gelar-gelar yang sesungguhnya label-label gelar itu adalah label-label dan gelar-gelar dari orang-orang di luar Islam, kita tidak boleh untuk berkecil hati. Kita patut untuk tetap bangga, tetap yakin dengan apa yang kita miliki. Ketika umat Islam dengan jilbabnya, kaum wanitanya dengan jilbabnya menutup aurat dikatakan radikal, ya itu sudah ujian, itu merupakan cara setan. Kalau ternyata kaum muslimin dan kaum muslimin laki-laki ketika ingin mengamalkan Islam dikatakan dengan orang yang radikal, dikatakan orang yang ekstremis, orang yang apa? Orang yang kaku, maka kita patut bersabar, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita patut untuk selalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mudah digelincirkan oleh setan. Patut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikokohkan, agar dikuatkan di dalam beragama ini sehingga tidak mudah untuk dibisiki, digelincirkan oleh setan. Banyak-banyaklah kita berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Setan itu menjauh dari kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Banyaklah kita berta'awud. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pembahasan malam hari ini bisa menambah masukan yang baik bagi kita. Mudah-mudahan kita senantiasa waspada dengan cara-cara dan langkah-langkah setan untuk menjerumuskan kita atau menjauhkan kita dari agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullah li wa lakum. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.